Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Brain Smart Bimbel. Di sini saya Kak Hida Hoerotunisa akan membahas tentang materi biologi, yaitu tentang metabolisme. Sebelum kita bahas materinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Brain Smart Bimbel. Pintar nggak harus mahal. Ya, langsung saja ya kita bahas untuk materi biologi tentang metabolisme. Ini adalah materi biologi bab 2 untuk di kelas 12. Jadi untuk materi metabolisme ini mungkin kalian sudah mengenal istilah metabolisme mulai dari kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12 ini. Tapi untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan bahas di materi kelas 12. Nah, apa sih itu metabolisme? Mungkin kalian sering mendengar istilah itu, istilah metabolisme. Biasanya ada di sini misalnya contohnya ada orang yang tubuhnya gemuk, kemudian ada orang yang tubuhnya kurus. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu berkaitan dengan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuhnya. Nah, kali ini kita akan bahas konsep tentang metabolisme terlebih dahulu. Apa sih itu metabolisme? Jadi yang namanya metabolisme itu adalah reaksi kimia dalam tubuh yang mengubah zat-zat untuk menghasilkan dan atau membutuhkan energi yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi nanti energi itu bisa dihasilkan dan juga bisa dibutuhkan oleh suatu sel organisme. Kemudian ada dua hal terkait dengan metabolisme, ada katabolisme dan juga ada anabolisme. Nah, kita bandingkan istilah katabolisme dan juga anabolisme. Untuk yang pertama, kita lihat dari pengertiannya. Jadi anabolisme itu adalah katabolisme dulu ya. Jadi katabolisme itu adalah perombakan. Apa yang dirombak? Yang dirombak adalah senyawa organik kompleks menjadi senyawa organik sederhana. Sedangkan anabolisme itu adalah sebaliknya, yaitu penyusunan senyawa organik sederhana menjadi kompleks. Ini adalah dua hal yang berkebalikan. Yang katabolisme ini nantinya akan menghasilkan energi berupa ATP, sedangkan anabolisme ini yang membutuhkan energi, itu juga berupa ATP juga. Kemudian selanjutnya, karena reaksi katabolisme itu adalah menghasilkan energi, maka reaksi katabolisme ini disebut juga reaksi eksergonik. Jadi yang namanya menghasilkan itu kan pasti keluar dari sel gitu ya, itu berarti namanya eksergonik. Sedangkan anabolisme itu reaksi yang membutuhkan energi. Jadi reaksi membutuhkan energi karena butuh itu biasanya masuk. Jadi itu disebut juga dengan reaksi endergonik. Jadi ada istilah ekso dan endo. Ekso berarti keluar, endo berarti masuk. Sama halnya dengan istilah di katabolisme dan juga anabolisme. Yang satu menghasilkan energi, yang satu membutuhkan energi, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh dari reaksi katabolisme itu sendiri. Contoh reaksinya, kalau yang katabolisme di sini ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Di mana yang namanya respirasi aerob ini adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Sebagai contoh di sini reaksi kimia dari respirasi aerob. Di sini ada C6H12O6, ini adalah glukosa. Glukosa dilakukan pembakaran, berarti ini kan membutuhkan oksigen, ditambah 6O2, dia akan bereaksi menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Nah, energinya itu ini, 38 ATP, itu sebagai energinya. Ini contoh dari reaksi respirasi aerob. Selanjutnya, contoh reaksi dari anabolisme, ini ada fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis, foto itu artinya cahaya, kemo itu artinya zat kimia atau senyawa kimia. Jadi yang namanya fotosintesis itu adalah pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi kompleks yang dibantu oleh cahaya. Sedangkan kemo itu nanti kemosintesis sama pengertiannya, penyusunan senyawa organik sederhana menjadi kompleks dengan bantuan energi kimia. Seperti itu. Untuk contoh reaksinya, di sini saya kasih contoh untuk yang reaksi kimia dari fotosintesis. Kita mulai, kalian bandingkan dengan yang respirasi, ini berkebalikan ya.
Jadi yang fotosintesis ini kita mulai dari yang dibutuhkan dalam fotosintesis adalah 6 karbon dioksida dan 6 H2O, kemudian dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6, ini adalah glukosa, dan juga ada 6 O2, ini adalah molekul oksigen, seperti itu. Jadi dua reaksi ini, katabolisme dan anabolisme, ini adalah reaksi yang saling berkebalikan, begitu ya. Kemudian masih tentang metabolisme, ada zat-zat yang penting yang terlibat dalam reaksi metabolisme. Nah, tadi dari pengertian metabolisme itu, di situ ada istilah energi gitu ya. Kemudian yang namanya proses dalam tubuh itu juga membutuhkan zat yang berperan untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Jadi ada dua zat penting yang berperan dalam metabolisme, yaitu yang pertama ada enzim. Enzim ini berperan sebagai biokatalisator, jadi dia itu adalah senyawa protein yang berperan sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Biokatalisator di sini adalah suatu zat yang bisa mempercepat suatu reaksi kimia, tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua ada ATP. ATP itu adalah singkatan dari adenosin trifosfat. Jadi ATP inilah yang digunakan sebagai sumber energi dalam proses metabolisme. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan tentang konsep metabolisme di awal ini ada yang mau ditanyakan? Apabila ada pertanyaan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya, setelah materi metabolisme ini, itu penjelasan lebih lanjut akan kita arahkan ke bagaimana sih enzim itu bekerja, kemudian apa sih katabolisme itu secara lebih detailnya, kemudian anabolisme itu seperti apa, itu nanti akan kita bahas satu persatu untuk enzim, katabolisme, dan anabolisme. Nah, itu nanti pembahasan lebih lanjut bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.